cerita kali ini berasal dari kota Serang, Banten, di mana ada seorang wanita yang dihabisi oleh seorang pelaku dengan tragis dan benar-benar horor banget nih guys. Nah, jadi pelakunya ini dulu waktu SD pernah masuk di acara TV yaitu Orang Pinggiran Trans 7 karena ceritanya yang sangat menyedihkan dan juga inspiratif nih guys. Nah, dia ini guys adalah anak yang ditinggalin sama orang tuanya sejak kecil dan hanya hidup dengan neneknya aja nih guys. Bahkan hidupnya itu benar-benar keterbatasan banget sampai dia harus menjual opak keliling untuk bertahan hidup. Dulu dia punya cita-cita untuk membahagiakan neneknya nih guys waktu kecil. Tapi siapa sangka saat dia dewasa ini dia masuk TV lagi bukan karena dia membahagiakan neneknya, melainkan dia tersandung kasus yang benar-benar horor banget nih guys. Yang sekarang anak ini sedang terancam hukuman yang benar-benar berat banget nih guys. Gimana sih ceritanya anak ini jadi bisa tersandung kasus horor seperti ini? Ayo kita bahas ceritanya. Tega benar, Mulyana, 23 tahun membunuh dan mutilasi pacarnya sendiri. Wanita berinisial SA, 19 tahun Mulyana yang sering dipanggil Yana ini guys adalah anak kelahiran tahun 2002 yang tinggal di desa Ciberuk, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten nih guys. Nah, si Yana ini adalah anak yang udah ditinggalin orang tuanya sejak umur 2 tahun. Sang ibu udah nikah lagi nih guys sama orang Kalimantan, sedangkan sang ayah udah nggak tahu lagi arah rimbanya kemana. Jadi si Yana ini dipeliharalah sama neneknya sejak dia kecil. Neneknya ini hanya bekerja sebagai penjual opak keliling nih guys, dengan penghasilan 20.000 sampai 30.000 aja per harinya. Nah, saat si Yana ini duduk di kelas 4 SD guys, si nenek pun berinisiatif untuk mencari penghasilan tambahan dengan menjadi buruh pengupas kulit melinjo nih guys. Yana juga selalu membantu neneknya untuk menjual opak keliling. Yana ini juga guys dikenal di lingkungan rumahnya sebagai anak yang inspiratif, anak yang baik, dan juga anak yang pintar nih guys. Bahkan saat tetangganya ini pernah kehilangan kerbau, si Yana itu punya inisiatif untuk ngebantuin nyari sampai ketemu nih guys. Sampai si Yana ini dipercaya untuk mengembala kerbaunya si tetangga ini. Nah, selain itu guys, sama seperti anak-anak yang lainnya, si Yana pun suka banget main layangan sama teman-teman sebayanya. Tapi karena si Yana ini gak punya uang buat beli layangan, si Yana tuh malah inisiatif buat layangan sendiri nih guys. Sampai anak-anak di kampungnya itu pernah pesan layangan sama si Yana ini nih guys. Nah, jadi karena latar belakang itulah si Yana ini dianggap sebagai anak yang pintar, inspiratif, dan juga berbakat nih guys sama warga di kampungnya. Terus pada tahun 2017, tim Trans 7 yaitu acara Orang Pinggiran ini pergilah ke kampungnya si Yana ini nih guys, di Ciberuk, di desa Ciberuk. Mereka nyari anak yang bisa ceritanya itu diangkat masuk ke kisah Orang Pinggiran ini dan nanya sama seluruh warga yang ada di sana. Nah, warga yang di sana itu merekomendasikanlah si Yana ini untuk masuk ke program acara Orang Pinggiran ini nih guys. Akhirnya tim Trans 7 pun berhasil nemuin Yana ini di rumah neneknya. Yang mana di situ dia juga sempat menjelaskan kalau dia tuh baru tahu nih guys kalau neneknya itu bukan ibu kandungnya. Nah, Yana ini bilang pengen banget ketemu sama ibu kandungnya dan pengen banget ngelihat wajah ibu kandungnya yang sekarang udah punya keluarga lagi nih guys. Terus dari ceritanya ini yang sempat ditampilkan di TV, banyak banget orang di seluruh Indonesia ini yang simpatik dengan ceritanya yang inspiratif dan juga sangat menyedihkan itu. Bahkan warga-warga di desanya ini banyak banget yang menaruh simpati kepada si Yana ini. Hingga adalah satu keluarga di desa tersebut yang ingin mengangkat si Yana ini menjadi anak dan mengasuh si Yana ini untuk menggantikan peran neneknya yang udah semakin tua. Yang mana menurut tetangganya itu mengasuh si Yana ini nggak akan sulit karena Yana ini anak yang pintar, ramah, sopan, lemah lembut, bahkan sering banget ke masjid. Si Yana ini juga nggak pernah ninggalin sholat 5 waktunya nih guys.
Nah, tapi saat Siana ini berusia 17 tahun, Yana tuh udah beranjak dewasa dan udah kerja di daerah Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Yana juga tuh guys udah jarang banget pulang ke rumahnya dan lebih sering nongkrong sama teman-temannya. Nah, dari hasil kerjanya Siana ini bisa mengumpulkan uang, bahkan udah bisa beli motor impiannya yaitu Yamaha Aerox nih guys. Setelah beberapa tahun kerja nih guys, Siana ini tepatnya di tahun 2021 udah mulai kenal sama satu orang cewek nih guys, yang bernama Rizky Amelia atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan nama Amel nih guys. Si Amel ini tinggal sama orang tuanya di kampung Cikeray Kedondong yang jaraknya itu sekitar 40 menitan dari kampung Siana ini. Nah guys, setelah mereka kenal dekat di tahun 2021 itu, Siana nih mulai ngajak si Amel pacaran nih guys. Awalnya mereka berdua ini pacarannya diam-diam karena si Amel ini masih berusia 17 tahun dan malu banget buat ngakuin ke orang tuanya kalau dia udah pacaran sama seorang laki-laki. Namun semakin bertambahnya umur Amel, keluarganya pun akhirnya mengetahui kalau si Amel ini udah punya pacar, yaitu laki-laki yang dulunya sempat viral dan masuk televisi nih guys. Nah, karena keluarganya si Amel ini tahu dengan latar belakang Siana ini laki-laki yang baik, inspiratif, pintar, akhirnya keluarga si Amel ini menyetujui hubungan si Amel dengan Siana ini. Dan keluarganya si Amel ini sempat mendatangi rumahnya si neneknya Yana ini guys. Tapi dibalik itu, hubungan Yana dan si Amel ini guys sering banget bertengkar. Bahkan hal sepele aja mereka bisa bertengkar dan juga putus nyambung nih guys. Namun setelah 4 tahun pacaran, tepatnya di tahun 2025, si Amel ini tiba-tiba ngaku hamil anaknya si Yana, yang saat itu usia kandungannya katanya udah 2 bulan nih guys. Si Amel pun minta pertanggungjawaban si Yana untuk menikahinya nih guys. Nah, si Yana yang kaget dengan pengakuan Amel ini bersikukuh untuk menolak karena mengaku belum siap untuk menjadi seorang ayah nih guys. Yana pun pokoknya gak mau sama sekali bertanggung jawab sama si Amel ini. Amel pun sempat mengancam kalau dia akan melaporkan kehamilannya itu kepada ayahnya dan juga keluarganya. Si Yana yang ketakutan dan juga takut banget anaknya ini lahir di luar nikah, sempat browsing di Google di mana ada orang yang menjual obat penggugur kandungan. Nah, setelah si Yana ini guys udah ketemu kontak dan juga alamat orang yang ngejual obat penggugur kandungan ini, si Yana langsung nih ngubungin si penjual obat itu dan ngajak si penjual obat ini buat ketemuan dan COD-an obat penggugur kandungan tersebut. Keesokan harinya tepat tanggal 13 April 2025, si Yana ini menghubungi Amel, rencananya pengen ngajak makan bakso sekaligus ngambil obat penggugur kandungan tersebut nih guys. Si Amel ini yang taunya pengen diajak makan bakso, ya setuju-tuju aja nih guys, malah udah siap-siap nih guys. Padahal rencana si Yana ini pengen nyuruh si Amel ini buat minum obat penggugur kandungan itu. Nah, Yana pun akhirnya sampai di rumah si Amel tepat di jam 12 siang dengan motor miliknya nih guys. Si Amel sempat berpamitan untuk terakhir kalinya dengan orang tuanya nih guys. Nah, setelah mereka sempat jalan-jalan ke daerah Ciomas untuk makan bakso, si Yana pun segera mengajak si Amel ini ke daerah Gunung Kupat buat nemuin si penjualnya nih guys. Namun sebelum sampai ke sana ada hujan deras dan mereka sempat berteduh dulu. Karena hujan deras ini, penjual ini pun membatalkan untuk menemui si Amel dan juga si Yana ini. Dimana saat itu si Yana juga sempat emosi dan juga sempat naik darah karena mendengar si Amel terus membahas tentang kehamilannya ini nih guys.
Nah, karena si Yana ini mulai ngerasa terdesak dan juga ngerasa gerah dengan tuntutan si Amel ini, mulai punya pikiran yang aneh nih guys, dimana si Yana ini memutuskan untuk membunuh si Amel pada hari itu juga nih guys. Setelah hujan reda, si Yana pun melanjutkan perjalanannya menuju kebun Ciberuk nih guys. Dengan tekadnya yang udah bulat dan sangat horor, Yana pun langsung membawa Amel ke situasi yang jauh dari desa yang sangat sepi, dimana Yana tuh udah hafal banget dengan situasi di situ guys. Si Amel ini sempat curiga dan nanya sama si Yana, kenapa dia dibawa ke tempat yang begitu sepi nih guys. Yana cuma ngejawab katanya pengen ngebahas kehamilan. Nah, si Amel percaya aja tuh guys sama omongan si Yana ini. Nah, sesampainya di perkebunan itu, mereka sempat bertengkar lagi nih guys. Di sini Yana udah bulat banget pengen ngebunuh si Amel ini. Yana pun langsung narik jilbabnya si Amel dan mencekik lehernya si Amel sampai si Amel terjatuh lunglai dan juga lemas. Si Yana memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan bahkan sempat ngambil golok dan juga karung. Lalu si Yana ini nggak sampai di situ, dia ngebakar tubuhnya si Amel ini dan kemudian memutilasi dan memotong-motong bagian tubuh si Amel ini menjadi beberapa bagian. Ih, serem banget kan guys ya. Jadi tangannya dipotong dan dipisahin, kakinya juga dipisahin, kepalanya juga dipisahin dari badannya nih guys. Tapi karena si karung yang dibawa si Yana ini kecil dan gak muat, jadi hanya kepala dan tubuhnya aja yang dimasukin dalam karung. Sedangkan bagian tangan dan kakinya ditinggalin di kawasan hutan tersebut dan hanya ditutupi dengan dedaunan aja nih guys. Nah, sedangkan barang-barangnya si Amel ini kayak handphone, dompet, itu dibuang si Yana di dekat sungai, di dekat rumahnya nih guys. Setelah semuanya beres, tubuh Amel udah dibuang, semuanya udah beres, si Yana balik ke rumahnya dan malah beraktivitas seperti biasa nih guys. Amel yang gak pulang pun di hari yang sama membuat keluarganya ini mulai resah nih guys. Apalagi Amel gak biasanya sampai gak pulang sehari semalaman kayak gitu. Keesokan harinya, orang tua si Amel ini datang ke rumah Yana untuk nanyain kemana si Amel ini, karena terakhir kali si Yana ini yang ngebawa si Amel ini pergi. Si Yana pun ngeles dan gak ngaku kalau dia habis ngebunuh si Amel. Dia ngomongnya kalau pada hari itu si Yana hanya ngantar si Amel pergi ke pasar untuk menemui 3 orang temannya nih guys. Keluarga si Amel yang awalnya sempat percaya meskipun ngerasa ada yang janggal sama si Yana ini, mulai mencari si Amel dari kampung ke kampung nih guys. Bahkan keluarga si Amel ini sempat ngelapor sama polisi, tapi masih hasil yang nihil. Keesokan harinya, keluarga si Amel memutuskan untuk memanggil si Yana ini datang ke rumah mereka. Karena Yana ini ngerasa takut dicurigain, Yana ini datanglah ke rumah si Amel untuk musyawarah di mana sih keberadaan si Amel ini dan sama siapa terakhir kali si Yana ngelihat si Amel ini nih guys. Sesampainya di rumah si Amel, si Yana ini sempat diajukan beberapa pertanyaan. Namun si Yana ini pandai banget ngelesnya guys. Si Yana tetap nggak ngaku nih guys. Namun keluarga si Amel ini sempat curiga dengan Yana yang menjawab pertanyaannya dengan berubah-ubah dan wajah yang gugup. Tapi karena keluarga si Amel ini gak punya bukti, maka keluarga si Amel ini gak berani nih buat nuduh si Yana ini. Dan saat itu hasilnya pun juga masih buntu nih guys. Nah, setelah 5 hari hilangnya si Amel ini guys, tepat tanggal 18 April, ada 3 orang nih guys yang sedang ngerambat rumput di perkebunan Ciberuk ngeliat ada burung hias nih guys. Mereka pun pengen nangkap si burung hias ini. Tapi saat mereka ngikutin burung hias ini, mereka mencium ada aroma yang gak sedap dari daerah sana nih guys. Mereka pun cari tuh di mana sih aroma yang gak enak banget ini. Setelah dicari-cari, ternyata ada potongan tubuh manusia tanpa kepala yang ditemukan di bawah ranting-ranting pohon dan juga dedaunan.
dan ngebuat mereka ini guys kaget banget dan memutuskan langsung balik ke desa dan ngelaporin hal ini sama istri mereka. Nah, saat itu keadaan desa pun semakin menjadi heboh yang akhirnya mereka pun langsung melaporkan temuan ini ke Polsek Paburuan dan juga ke Polres Serang Kota. Nah, polisi pun langsung bergegas datang ke lokasi kejadian dan mengevakuasi mayat tanpa kepala ini nih guys, lalu membawanya ke sebuah rumah sakit. Nah, berita yang heboh di desanya ini membuat keluarga si Amel punya inisiatif buat datang ke rumah sakit dan nanyain ke polisi nih tentang mayat itu guys. Karena dari ciri-cirinya diketahui kalau mayat yang ditemuin ini adalah seorang wanita. Lalu keluarganya si Amel ini pun langsung ngasih hasil DNA ke kepolisian untuk minta cekin nih kalau itu Amel anaknya apa bukan. Setelah hasilnya keluar, ternyata mayat tersebut adalah mayatnya si Amel. Nah, dengan mendengar hal itu, keluarganya si Amel ini benar-benar gak nyangka dan langsung lemas nih guys. Karena juga mayat yang ditemukan ini masih belum utuh, masih hanya bagian badan dan juga kaki aja nih guys. Sedangkan bagian kepala dan lengannya masih gak tahu ada di mana. Polisi pun langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa beberapa saksi. Di situ juga diketahui kalau si Amel ini terakhir kali dilihat telah berjalan dengan si Yana nih guys. Jadinya polisi pun langsung melakukan pengejaran yang akhirnya nih ya, kurang dari 24 jam Yana pun berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor Polresta Serang Kota untuk diperiksa dan pastinya untuk diintegrasi nih guys. Awalnya Yana pun sempat bohong nih, gak mau mengakui perbuatannya. Tapi karena kebohongannya gak bertahan lama diintegrasi, akhirnya gak butuh waktu lama, Yana pun mulai mengakui dan menceritakan semuanya. Yana yang tega dan nekat ngelakuin itu semua mengaku kalau dia dipaksa untuk bertanggung jawab atas kehamilan si Amel ini nih guys. Bukan hanya itu, Yana pun mengakui di mana dia membuang sisa tubuhnya si Amel ini. Polisi nggak berlangsung lama langsung membawa Yana ini ke tempat TKP dan pada akhirnya bagian kepalanya si Yana ini berhasil ditemuin. Sedangkan bagian tangannya itu nggak ditemuin karena masih hanyut di sungai nih guys. Nah, bagian kepalanya si Amel ini langsung dibawa nih ke rumah sakit Bayangkara yang ada di sana. Dan bagian tubuhnya si Amel ini langsung dicek apakah benar si Amel ini sedang mengandung apa tidak. Namun setelah hasilnya keluar, ternyata si Amel ini negatif guys. Si Amel ini ternyata enggak hamil nih guys tuh. Jadi polisi tuh masih bingung apa keterangan si Yana ini bohong atau enggak nih guys. Nah, soal ini ya sekarang masih terus diselidiki pihak kepolisian untuk mengungkap soal kemungkinan adanya motif baru. Tapi yang mengagetkan ya guys dan yang paling horor ini soal hasil pemeriksaan histopatologinya, yang mana hasilnya menunjukkan kalau si Amel ini sebelumnya sempat dibakar dan dimutilasi saat dia masih bernafas atau saat dia dalam keadaan hidup nih guys. Fix ya guys, berarti si Yana ini melakukan pembunuhan ini dalam keadaan sadar dan juga nggak lagi dipengaruhi alkohol. Kasian banget ya guys, sedih banget kasusnya karena bayangin aja si Amel ini dimutilasi dan dibakar masih dalam keadaan bernyawa nih guys. Tuh ya, serem banget nih guys ya. Jadi seluruh cita-cita si Yana ini yang pengen ketemu ibunya di Kalimantan, yang pengen sukses pada saat dewasa, semuanya hilang karena si Yana ini terancam hukuman 20 tahun penjara bahkan sampai hukuman mati nih guys. Nah, sampai sekarang kasus si Yana dan Amel ini masih diselidiki polisi nih guys. Dan apapun itu kita berdoa pelakunya bisa dihukum seberat-beratnya nih guys. Nah, jadi buat teman-teman semua, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang udah aku bawain tadi ya guys. Tuh, jangan lupa di subscribe kalau kalian suka, jangan lupa di like juga, jangan lupa di komen kalian mau cerita apa lagi. Nanti ketemu lagi di kasus-kasus selanjutnya dengan aku Puyi. Bye bye.